wabarakatuh. Hai Sobat Sosial, berjumpa kembali dalam podcast Atensi bersama Untuk Negeri. Podcast Atensi episode kali ini, Bapak Iketut Supena, Kepala Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Bagaimana kabarnya Pak? Baik. Iya Pak Ketut ini seperti tadi disampaikan begitu dekat di hati. Iya Pak. Bapak tak kenal maka tak sayang Pak Ketut. Jadi mungkin sahabat sosial dan masyarakat belum mengenal apa sih Pak Sentra Terpadu Pangudi Luhur Pak. Ya, terima kasih. Sentra Terpadu Pangudi Luhur itu lahir dari penggabungan ya 3 sentra, sentra Tanmiat, sentra Budi Dharma, dan sentra Pangudi Luhur sendiri. Jadi dari 3 sentra itu sekarang menjadi sentra terpadu Pangudi Luhur. Memang dari nama sentra terpadu Pangudi Luhur masyarakat mungkin belum familiar. Jadi masih lebih dikenal di lingkungan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Itu lingkungan pondok sosial, Liposos, atau lebih familiarnya Depsos gitu ya. Nah sekarang dengan sentra terpadu Pangudi Luhur itu kita akan terus sosialisasikan, sebarluaskan informasi tentang STPL ya, singkatannya Sentra Terpadu Pangudi Luhur, Mbak. Iya. Iya. Kira-kira Pak layanan apa saja sih Pak yang diberikan oleh Sentra Terpadu Pangudi Luhur ini Pak? Ya, program kita program rehabilitasi sosial kami laksanakan dengan layanan asistensi rehabilitasi sosial berbasis keluarga, masyarakat, dan komunitas. Nah, berbicara tentang program rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh STPL, singkatnya, Sentra Terpadu Pangudi Luhur ini sebenarnya sangat menarik sekali, Mbak Beni. Jadi menariknya kenapa? Bahwa banyak kegiatan-kegiatan dari implementasi program-program kita melalui layanan asistensi rehabilitasi sosial itu sangat menarik, sangat bermanfaat bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Kalau berkunjung silahkan, area kami sangat-sangat luas, hampir 16-an hektar ya, kurang lebih ya. Jadi di tempat kami sesuatu yang menarik apa? Masyarakat dengan mudah mengakses, lingkungannya sangat nyaman. Di sekarang masyarakat dengan lanjut usia, memiliki ibu lanjut usia, bapak lanjut usia, itu bisa mengunjungi sentra kami karena di tempat kita yang milik Kementerian Sosial itu ada yang namanya tempat agro lansia. Jadi sekarang tidak ada lagi lansia yang lonely gitu, kesepian, merasa kesendirian karena mungkin ya aktivitas anaknya, cucunya memiliki aktivitas sendiri. Tapi sekarang ada kesempatan berinteraksi karena pekerja sosial kami, pekerja sosial yang memiliki strategi bagaimana mengurangi rasa kesepian lansia-lansia itu. Jadi tinggal datang, ada pekerja sosial kami yang akan menemani, mendengarkan ya cerita-cerita dari lanjut usia itu. Jadi tempatnya sangat indah, sangat sangat nyaman bagi lanjut usia itu yang namanya agrolansia. Jadi selain itu juga kami memiliki spot-spot usaha-usaha bagi saudara-saudara kita yang dulunya memiliki profesi
mengumpulkan barang-barang di antara sampah-sampah itu sekarang kita laksanakan, berikan rehabilitasi sosial dan tempat-tempat juga untuk usaha-usaha mereka. Jadi ini mungkin menjadi diferensiasi pembeda bagi sentra-sentra kita, namun ini juga sebagai percontohan. Ini ada yang namanya disebut sentra kreasi atensi. Jadi itu sebagai pembuka yang bisa kami sampaikan. Baik. Luar biasa Pak, keren sekali Pak program-program dari Sentra Terpadu Pamudi Luhur ini Pak. Apakah program-program yang tadi Bapak jelaskan itu Pak termasuk program-program unggulan Pak dari STPL? Jadi itu salah satunya. Tapi banyak sekali program unggulan, tentunya program rehabilitasi sosial dengan kita jalani dengan layanan asistensi rehabilitasi sosial tidak hanya itu. Jadi kami tentunya endingnya itu bagaimana pemerlu pelayanan kesehatan sosial itu berfungsi sosial, ya, berfungsi sosial dan bisa mandiri secara sosial, berubah perilaku attitude-nya dan mandiri secara ekonomi. Ini yang kami tuju dengan program kami. Nah, kalau berbicara unggulan itu sangat banyak sekali. Untuk pertanyaannya bagaimana kita bisa memandirikan mereka, ya kan Pak? Nah, memandirikan tentunya kita harus bisa menciptakan sesuatu yang dengan segera, artinya potensi-potensi PPKS itu kita explore. Di mana explore-nya? Pada saat awal dia datang itu kita punya strategi. Kementerian Sosial punya strategi melalui Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, yaitu ada sentra layanan sosial atau serasi. Nah, di serasi inilah asesmen awal kita akan eksplor potensi-potensi PPKS itu. Jadi dia pastinya punya passion. Seseorang itu pasti multi talenta. Nah, itulah yang kita eksplor. Maka dari explore itu potensinya kemana? Nah, disinilah akan kita pertemukan dengan program-program atau kegiatan-kegiatan spot-spot ekonomi unggulan kita yang ada di STPL itu. Nah, kalau pertanyaannya salah satunya apa? Maka dari kemarin media sudah meliput, beberapa media itu diangkat tentang from zero to hero. Bagaimana gelandangan pengemis, penyandang disabilitas sampai orang dengan gangguan jiwa itu bisa mengolah sampah menjadi bernilai ekonomi. Nah, ini kan sesuatu yang mungkin belum terpikirkan. Maka di sini sudah kami ada. Maka satu sistem di situ bagaimana pengelolaan sampah ini. Satu sistem bisa ke Magot, sampahnya bisa juga menjadi sampah organik dan non-organik juga memiliki atau menjadi nilai jual. Demikian juga yang non-organik menjadi sampah non-organik, menjadi sampah organik, mohon maaf bukan sampah non-organik, sampah organik dan juga menjadi makanan Magot. Magot juga itu menjadi siklus ekonomi, semuanya bisa bernilai uang. Itu salah satunya. Dan yang lainnya tentunya di pemanfaatan menciptakan potensi-potensi ekonomi dari saudara-saudara kita itu. Maka kalau berkunjung ke STPL, Sentra Terpadu Pamudi Luhur itu ada spot-spot usaha-usaha, warung-warung, berbagai macam hidangan ada di situ. Itu bisa dinikmati oleh pengunjung. Itu semuanya memiliki nilai ekonomis yang sepenuhnya untuk mereka. Ya, artinya nilai hasil penjualannya untuk mereka. Gitu. Ya, menarik sekali Pak Ketut mengenai program-program unggulan dari Sentra Terpadu Pamudi Luhur ini Bapak. Dan rasanya Pak, masyarakat luas ini perlu mengetahui Pak dari program-program unggulan STPL ini Pak. Kiranya Pak Ketut, apakah ada usaha-usaha Pak untuk memperkenalkan lebih luas kepada masyarakat mengenai program-program unggulan dari STPL ini Bapak? Ya,
Kami sangat terbuka, malah Sabtu Minggu itu kalau berkunjung ke tempat kita itu masyarakat sekitar 700-an orang itu mengakses, membawa keluarganya sambil memanfaatkan jogging track gitu ya. Jadi mereka bisa berolahraga, terus terakhir mereka akan di sentra kreasi atensi atau yang ibu-ibu ke agrolansia. Nah, kami juga memberikan standing banner kepada dinas sosial mengenai program-program kami. Dan sekarang juga kami lagi tentunya penyebaran informasi tentang sentra terpadu pangudi luhur ini kita lebih masifkan, sehingga masyarakat benar-benar tahu, bisa mengakses dan bisa bermanfaat bagi masyarakat tentunya sentra terpadu pangudi luhur ini. Dan ini memang terbukti sekarang banyak masyarakat tidak hanya mengakses, saya berulang kali menerima masyarakat yang menanyakan tentang program-program. Benar sekali, kalau ditanya belum menggaung, terbukti karena mereka sampai menanyakan informasi tentang program kita. Nah, sekarang dengan adanya mengakses itu, berarti kita juga sudah dikenal kan gitu ya. Walaupun dikenalnya masih lingkungan Depsos, ya, lingkungan Pondok Sosial Liposos, tapi saya yakin dengan kita memberikan informasi seperti podcast ini, mudah-mudahan masyarakat akan lebih mengenal kita, lebih mudah diakses, dan tentunya masyarakat menerima manfaat dari keberadaan sentra terpadu pangudi luhur Kementerian Sosial ini. Bapak, ada juga Pak, kita mengetahui begitu ya Pak, layanan STPL ini ada yang residensial, lalu ada juga yang berbasis keluarga dalam komunitas. Bisa dijelaskan Bapak layanan-layanan ini Pak? Ya, program layanan asistensi rehabilitasi sosial itu kita sudah memiliki bisnis proses. Jadi dari intake proses sampai terminasi. Pada saat intake proses, begitu kita ada masa engagement itu, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial itu akan mengakses daripada sentra terpadu pangudi luhur. Itu saat mengakses masuk saja itu sudah akan diarahkan ke sentra terpadu pangudi luhur yang tempatnya sangat nyaman. Nah, di sentra terpadu di sentra layanan sosial atau serasi yang juga menjadi Sinterlink. Nah, di sini interdisiplin kita, di situ ada pekerja sosial ahli spesialis satu, ada psikolog dan ada instruktur. Di situ akan melakukan asesmen komprehensif. Nah, pada saat asesmen komprehensif inilah akan diketahui bahwa tidak semuanya harus mendapatkan penanganan secara residensial. Bisa saja dia dinilai akan lebih baik berada di keluarga. Maka program kita yang akan ke situ. Nah, makanya ini yang menjadi pembeda residensial dengan keluarga maupun di komunitas. Bagaimanapun misal seorang anak akan lebih baik berada di lingkungan keluarganya. Nah, maka kami tetapi pada penilaian-penilaian tertentu, kalau itu dinilai oleh interdisiplin kami, psikolog, pekerja sosial, atau perawat, dokter kami, instruktur, dia harus berada di residensial, ya kita layani secara residensial, gitu ya. Itu. Ya. Luar biasa Pak, lengkap sekali penjelasan dari Pak Ketut mengenai program-program maupun program yang unggulan dari STPL ini Pak. Untuk selanjutnya Pak, kiranya apakah ada program STPL lainnya Pak yang dapat lebih memperkenalkan, lebih mengangkat dari sentra terpadu pangudi luhur ini Pak? Ya, kami ini tentu sekarang ini melaksanakan
program dengan layanan asistensi rehabilitasi sosial secara multi layanan dan multifungsi. Jadi tidak hanya lansia, tidak hanya penyandang disabilitas sensorik netra, namun demikian ada juga anak, ya, anak berhadapan dengan hukum, lanjut usia juga ada yang bedridden maupun yang masih mampu melaksanakan orientasi mobilitas atau yang kategori produktif. Demikian juga ada gelandangan dan pengemis. Demikian juga ada yang orang dengan gangguan jiwa. Nah ini dalam satu area, itu mereka kita pandang sebagai orang-orang yang multi talent juga. Mereka memiliki potensi, mereka masih bisa kita melakukan empowerment-nya, pemberdayaannya. Maka keunikan-keunikan di situ itu seperti saya sampaikan tadi, mereka multi talent. Ya, maka kalau dikunjungi ke situ, gelandangan pengemis sekarang ada yang beromset 1 bulan tuh 19 juta, yang dari tidak punya apa-apa bisa ini. Itu salah satu aja. Ada juga di situ warung-warung berbagai menu di situ. Nah sekarang ada juga kami punya kafe yang dikelola sepenuhnya oleh penyandang disabilitas sensorik netra yang Pangudi Luhur Coffee Shop. Ya mereka juga ternyata walaupun penyandang disabilitas sensorik netra, mereka mampu layaknya orang yang non disabilitas sensorik netra. Mereka mampu mengelola coffee shop. Demikian juga yang saudara-saudara kita yang dulunya tidak punya penghasilan, yang dulunya homeless, tidak punya tempat berteduh, sekarang mereka memiliki penghasilan, anaknya bisa sekolah. Itu berkat Kementerian Sosial melalui Sentra Terpadu Pangudi Luhur. Kalau diceritakan satu-satu success story-nya mungkin akan lama sekali, tapi seyogianya masyarakat bisa melihat langsung lah. Jadi di lapangan seperti apa Sentra Terpadu Pangudi Luhur milik Kementerian Sosial yang ada di lingkungan Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi gitu, Penny. Ya, luar biasa Pak. Ya. Penjelasannya sangat komprehensif dan lengkap sekali Pak. Terakhir Pak, Ya. 3 kata untuk Sentra Terpadu Pangudi Luhur. Ya. 3 kata mungkin tidak mewakili ya, tetapi Sentra Terpadu Pangudi Luhur Kementerian Sosial punya kami yang ada di Sentra Terpadu Pangudi Luhur bertekad melaksanakan program rehabilitasi sosial yang berdampak nyata kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Kami bertekad bahwa pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial memiliki potensi yang bisa ditumbuhkan, dikembangkan, dan mereka bisa mandiri secara sosial, berubah attitude-nya, dan mandiri secara ekonomi. Demikian. Iya, terima kasih Pak Ketut. Ya, sama-sama. Telah hadir dalam podcast Atensi Bersama untuk Negeri. Demikianlah Sobat Sosial perbincangan seru kita dengan Kepala Sentra Terpadu Pangudi Luhur, Bapak I Ketut Supena. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.